Kudus ke-10 Marini Jahe. Dan selamat berbahagia bagi kedua calon mempelai beserta kedua keluarga besar. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Semoga kalian berdua diberkati oleh Allah, diterangi dengan sinarnya, serta disucikan oleh Roh Kudus agar pantas mengikuti perayaan ini. Romo Ben yang kami hormati, keluarga besar Bapak Andreas Sagung dan Ibu Cornelia Launa dan Bapak Pasti Ginting dan Ibu Lydia Bustepu hendak mengantarkan Juventinus Rani dan Sartika Bru Ginting yang hendak memasuki hidup baru, yakni hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dibukukan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Atas nama gereja, saya dengan senang hati menerima permintaan kedua keluarga besar dan kedua mempelai untuk meresmikan pernikahan kedua mempelai ini menurut tata cara dan iman Katolik, agar cinta mereka diteguhkan dalam sakramen perkawinan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih atas kepercayaan saudara-saudari dan keluarga. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan baik kita semua. Mari kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan untuk mengantar dua insan yang penuh cinta ini. Kita menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kedua mempelai yang berbahagia, Juventinus Rani dan Sartika Bru Ginting, Bapak Mama, kedua orang tua, Bapak Mama saksi, kedua keluarga besar, Bapak Ibu, saudara dan saudari, umat beriman yang saya kasihi dalam Kristus. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Pastor. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Sehat jasmani rohani? Amin. Syukur kepada Allah. Hari ini kita ada di tempat ini. Kita bisa berjumpa sebagai satu keluarga besar dalam nuansa kasih persaudaraan, karena Sartika dan juga karena Juventinus Rani. Keduanya telah berhasil mempersatukan kita semua. Dan hari ini juga keduanya mengajak kita semua untuk sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang menggerakkan hati keduanya
untuk boleh hari ini di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh kita semua. Mereka dua mau menyatakan sumpah setia di hadapan Tuhan, mau menjadi pelaksana firman Tuhan melalui hidup berkeluarga. Bacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur kenyang. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulangku, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Injil suci menurut Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu selalu mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku
jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara dan saudari, umat beriman Stasi Santo Pius ke-10 Mardini Jaya yang saya kasihi dalam Kristus. Sekali lagi selamat sore untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Syukur kepada Allah. Pertama, salam jumpa untuk kita semua. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, siapa yang depan ini? Baru datang kok langsung pimpin misa. Jadi, saya Romo Ben Benyamin Malum, panggilannya Ben. Saya anak ketiga dari 9 bersaudara. Pengantin laki-laki ini adalah anak ke-6 dari 9 bersaudara. Kami bersembilan. Dari 9, satu yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan, tinggal kami ber-8. Orang tua Bapak sudah pergi tahun 2019 sebelum Covid bulan Oktober. Tinggal Mama. Inginnya Mama datang, tapi karena satu dan lain hal tidak bisa datang. Maka yang datang cuma saya mewakili keluarga dan kakak saya yang di bangku ketiga di sana, kakak sepupu kebetulan bertugas di Bali, kerja di Bali. Kemarin dia di Jakarta, maka saya ajak untuk sama-sama datang ke tempat ini untuk meresmikan pernikahan suci dari Yventinus Rani dan saudari Sartika Boru Ginting. Kisah cinta keduanya hampir pasti saya kenal, gitu. Karena di mana keduanya bertemu, disitulah saya berkarya selama kurang lebih 2 tahun. Sartika dan Ventos. Sebenarnya panggil waktu kecilnya Venti dia. Tidak tahu dia mau bikin gaya namanya Ventos. Karena bikin gaya nggak menjadi Ventos. Tidak tahu apa Ventos itu gaya apa tidak tahu. Sebenarnya yang orang tua kasih namanya itu Venti. Kalau mereka bilang Venti itu nama perempuan, udah sudah laki-laki jadi Ventos. Gitu, jangan Venti. Begitu. Kemudian ketika saya datang pertama ke Simpang Rambutan dan berkarya sebagai seorang imam di sana sendiri, lalu saya mengalami kesulitan dalam hal pelayanan karena ketika saya pergi pelayanan pastoran kosong, begitu. Lalu anak putri
kesayangan orang Marlin Cahaya ini juga sebagai guru di Simpang Rambutan dan sangat aktif di karya gereja, terutama dalam mendampingi anak-anak misioner, anak-anak Asmika dan remaja, sangat aktif. Teman terbaiknya itu justru anak-anak kecil dalam selevel SD sampai SMP. Sementara yang kalau sudah kuliah tidak terlalu akrab, tidak tahu kenapa. Mungkin tanya dirinya sendiri. Sangat setia dengan itu. Di tengah kesibukan tugasnya sebagai seorang guru, selalu membagi waktu untuk karya gereja, sehingga apa-apa berkaitan dengan pendampingan untuk orang tua baptis, yang salah baptis, anak yang mau komuni pertama, saya selalu komunikasinya dengan putri kesayangan orang kami yang Cahaya ini. Begitu. Dan setelah itu orang sering kali guyon, saya tidak tahu. Saya tidak tahu mengapa, karena saya berpikir bahwa karena anak ini di pastoral, lalu kadang-kadang saya percayakan dia untuk tugas sekretariat, waktu belum menjadi pegawai dia, hanya suruh saya bantu saya dengan sekretariatan. Lalu orang sering kali guyon, Satika dengan Ventus, nah, gitu. Saya pikir guyon biasa. Ternyata pada suatu kesempatan saya bertanya kepada adik saya ini, ya engkau sudah usia sekarang, mudah-mudahan tahun depan kau sudah bisa menikah. Itu yang saya tanya, mengapa sudah menikah? Iya kata orang, tahun depan saya menikah. Tapi kalau kau nikah dengan siapa? Dengan Satika. Ya spontan, dengan Satika. Oh ya, yakin dong. Tangan 3 kali di Bukit Sion, tangan 3 kali. Yakin sekali, yakin dong. Sungguh-sungguh yakin dong. Saya waktu itu terharu ya dengan jawaban itu. Gitu. Karena bagi saya, dalam penglihatan saya, Satika orangnya tenang, rajin bekerja. Kalaupun ada penatnya diam-diam, ada jengkelnya diam-diam, dan mengolahnya sendiri. Bagi saya dia pribadi yang dewasa sebagai seorang imam. Dan saya tahun lalu sudah kembali ke Flores. Saya masa kontrak di Kusun Palembang selesai 3 tahun, kembali ke Flores, dan saat ini saya bertugas sebagai ekonom Seminari Menengah Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo. Jadi jika ada Bapak Ibu yang ingin melihat komodo, datang ke tempat saya, kontak saya. Di sini kan tidak ada komodo kan, kala raksasa. Dia berjalan anggun sekali. Kala raksasa. Ada di tempat saya itu komodo. Jadi itu menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Itu di Pulau Flores, ujung barat Pulau Flores. Itu daerah kami. Keduanya memilih bacaan pertama dari kitab Kejadian. Dan di kalimat pertama sudah kutip firman Tuhan, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Tidak baik kalau adik saya Juventinus Rani ini hidup sendiri saja, berarti egois. Kecuali kalau dia jadi imam, dia egois. Tidak baik juga kalau Satika baru Ginting hidup sendirian. Itu egois. Hidup harus bermanfaat bagi sesama. Tapi Tuhan menginginkan kamu untuk lebih mengenal arti cinta melalui hidup berkeluarga, menjadi suami dan istri. Menyediakan seorang penolong dari tulang rusukmu, maka pesan pertama adalah jangan egois. Hidup
jangan hanya berpikir untuk diri sendiri. Hidupnya Ventus paling pertama adalah bermanfaat untuk Satika. Itu paling pertama. Bukan untuk saya, bukan untuk orang tuamu, bukan untuk orang tuamu juga. Pertama-tama adalah untuk pasangan. Kalau nanti sudah ada buah hati, maka manfaat pertama adalah pasangan dan buah hati. Itu yang paling pertama. Beda kalau jadi imam, bebas. Jadi imam bebas. Tapi kalau kamu yang berkeluarga, pertama-tama manfaat hidupmu, kehidupanmu adalah untuk pasanganmu dan keturunanmu. Gitu. Kalau untuk percikan keluar, bicarakan bersama, sepakati bersama. Kalau ada yang tidak setuju, jangan dilakukan, sekalipun itu sakit. Jangan dilakukan, sekalipun itu sakit. Dan sakit itu mesti diterima dan dibawa dalam DOA. Itulah namanya saling berkeluarga. Berhenti mengampuni pasanganmu kalau dia bersalah. Jangan berhenti mengampuni anak-anakmu nanti kalau mereka bersalah. Jangan berhenti mengampuni. Wajib mengampuni. Dan kalau sudah mengampuni, tindakan yang berikutnya adalah memberkati. Maka antara suami dan istri harus saling memberkati. Berkati saya dulu. Berkati saya dulu. Dalam nama Bapa, semoga Tuhan memberkati Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian hal sebaliknya, saling memberkati. Walaupun memberkati mungkin lagi marah, dia ada suatu jengkel saya. Iya, dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak apa-apa. Gitu. Daripada tonjokkan, mendingan dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu. Berkat. Yang penting berkat. Hidup harus saling mengampuni dan saling memberkati. Sebab kalau kita melakukan memberkati, berarti kita sudah menjadi sahabat-sahabat Yesus. Sebab Yesus dikenal bukan dalam sebuah lagu puji-pujian tanpa daya, bukan dalam doa-doa tanpa henti. Tetapi Yesus dikenal dalam dua kata ini. Pertama kasih, kedua pengampunan. Kalau orang Katolik sudah bertahun-tahun jadi Katolik, tidak bisa mengampuni saudaranya, berarti belum Katolik. Belum Katolik. Kalau sudah bertahun-tahun jadi Katolik, tidak mampu mengasihi saudaranya dengan segala keterbatasannya, belum Katolik. Berarti belum kenal Yesus. Yesus. Sebab Yesus dikenal dalam dua kata, kasih dan pengampunan. Maka adik berdua yang terkasih. Jadi kalau saya menyediakan Bukit Sion untuk mempertemukan cinta kalian berdua, maka jaga Bukit Sion yang telah saya pilihkan itu dengan terus berperan dalam gereja dengan penuh kesetiaan, ketulusan, dan keikhlasan. Dan yang kedua, jadilah berkat satu terhadap yang lain, dan jadilah berkat bagi orang lain. Selamat
Gelas minum pasu-pasu Tuhan, kelihara-hara anak berjabudu. Kami sehat-sehat masuk berjabudu nakku. Kami sehat-sehat masuk bapadu. Mengasih kamu kari kau setanah, dicakin kamu tarik nakku. Rajin kamu bertutup beribadah, minum pasu-pasu berbana. Begini betul kami dan orang tuamu. Tujuh. Doain kami dan doain saudara kita. Kita saling mendoakan kami semua mendoakan khusus Bapak supaya sembuh. Kami juga merasa kayak kehilangan tanpa dia berada di sini hari yang berbahagia ini tanpa Bapak. Maka begitu mari kita selalu mendoakan dia agar dia cepat sembuh. Maafin kami, doain kami. Terang sintur hingga aku terang los berkat jago pasu-pasu min kami duana genang persiapan kami ada menghuli lewari das tolong maafkan kami salah kata segala indah das tolong berkati kami duana Tuhan. Sehat-sehat kira doa dan capek kita tadi. Kalau kita cari kena uli-uli kami buta. Saya kena kermili kita. Tutupan kena Bapak, terus Mama, terus sehat-sehat, terus kami Trina. Bapak, terima kasih banyak. Bapak telah menerima saya sebagai anak keluarga. Saya tahu Bapak, Ibu nggak bisa lagi datang ke sini, bahkan sudah nggak ada. Aku selama ini memikirkan siapa yang menggantikan orang tua saya ketika saya nanti pernikahan. Tapi Bapak bersedia menjadi orang tua saya. Doain kami ya Bapak, dan juga mendoain untuk keluarga kita juga. Kita saling mendoakan. Maafkan jika aku salah, tegur aku Bapak. Jika dalam keluarga aku salah mengucap kata atau gimana terhadap istri atau anak, tegurlah aku Bapak, karena aku masih belajar untuk hidup berkeluarga. Semoga Bapak menjadi Bapak yang bisa kuteladani untuk menjadi hidup berkeluarga. Terima kasih Bapak. Mama, terima kasih banyak. Mama telah menerima saya sebagai anak. Kami mohon doa restu ya Mama. Semoga Mama tetap mendoain kami, tetapi membimbing kami menjadi keluarga yang setia, tulus, dan sesuai dengan ajaran Gereja Katolik yang terima kasih Mak telah menerima saya sebagai anak dalam keluarga dan menggantikan ibu yang nggak bisa datang ke sini ya Mak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak telah hadir di sini yang telah mendampingi saya. Saya merasa bahagia ketika melihat Kak Vincent bersama kamu hadir di tempat ini. Walaupun jauh, dan masih mengingatkan saya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih, doa kita saling mendoakan Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kami juga hadir di tempat ini karena kasih. Makanya jarak bukanlah alasan, bukanlah rintangan. Itu semua karena besarnya cinta dan kasih kami untuk mendukung proses berumah tangga
dari adik berdua. Jadi doa kami selalu menyertaimu, baik dari saya dengan Romo yang hadir di tempat ini maupun dari keluarga besar yang ada di Ela Selatan, khususnya Kejek dan juga Pauga. Kami selalu besertamu. Sekian dan terima kasih. Yang kami hormati, sesuai dengan petunjuk dan ajaran Tuhan sendiri, kami berdua telah saling memilih sebagai teman hidup. Kami mohon kesediaan pastor untuk meresmikan hubungan kami ini sebagai suami istri yang sah menurut peraturan Gereja Katolik dan mengukuhkannya dalam sakramen perkawinan yang kudus. Saudara-saudari sekalian, sebelum pernikahan ini diresmikan, perkenankanlah saya sebagai pejabat resmi gereja mengajukan pertanyaan kepada para saksi sesuai peraturan Gereja Katolik. Para saksi yang terhormat, sepanjang pengetahuan Anda, adakah sesuatu yang menghalangi demi sahnya perkawinan ini menurut tata cara Gereja Katolik? Menurut pengetahuan kami, tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini. Oleh sebab itu, kami mendukung permohonan kedua mempelai. Terima kasih atas kesaksian dari para saksi. Pertama, saya akan mengajukan pertanyaan kepada calon mempelai pria. Juventinus Rani, apakah saudara ingin meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, dengan ikhlas hati. Bersediakah saudara menjadi suami bagi Sartika Boruginting sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara untuk mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapa yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang sejati? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas pernyataan keikhlasan hati dan kesediaan saudara. Pertanyaan yang sama akan saya ajukan kepada calon mempelai wanita. Saudari Sartika Boruginting, apakah saudari ingin meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, dengan ikhlas hati. Bersediakah saudari menjadi istri yang baik bagi Juventinus Rani sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari untuk mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang sejati? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan dan pernyataan ketulusan hati kedua mempelai. Di hadapan imam, para saksi, keluarga dan hadirin sekalian, saya Juventinus Rani memilih engkau Sartika Boruginting yang hadir di sini menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam suka maupun duka, di waktu sehat maupun sakit, dalam untung maupun malang. Saya akan mencintai dan menghormatimu seumur hidup sampai maut memisahkan kita. Saya akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan mendidiknya secara Kristiani. Demikian janji saya.
demi Allah dan kitab suci ini. Di hadapan imam, para saksi, keluarga, dan hadirin sekalian, saya, Sartika Burginting, memilih engkau, Juventinus Rani, yang hadir di sini menjadi suami saya. Saya berjanji bersamamu dalam suka maupun duka, di dalam waktu sehat maupun sakit, dalam untung maupun malang. Saya akan mencintai dan menghormatimu seumur hidup sampai maut memisahkan kita. Saya akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan mendidiknya secara Kristiani. Demikianlah janji saya demi Allah dan kitab suci ini. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang telah mempersatukan manusia pertama di Taman Eden, mengukuhkan dan memberkati perkawinan yang kalian laksanakan di hadapan gereja dalam Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas Juventinus Rani dan Sartika Burginting yang telah menikah dalam Kristus ini. Mereka telah dipersatukan dalam perkawinan kudus. Semoga mereka senantiasa bersatu dalam cinta kasih Tuhan. Allah, Engkau menciptakan manusia, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa. Engkau menciptakan manusia menurut citra. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Engkau teguhkan tidak boleh diceraikan manusia. Allah, Engkau menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Bapa yang kudus, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Ya Bapa, kedua mempelai ini telah mengucapkan janji pernikahan. Semoga mereka saling menalurkan anugerah cinta kasih dan saling menandakan kehadiran-Mu dalam kerukunan yang kerap dan mesra. Bantulah mereka dalam membangun rumah tangga yang bahagia, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang baik menurut ajaran Injil, dan akhirnya layak memasuki keluarga-Mu di surga. Pandanglah dengan kasih anak-Mu mempelai pria ini, Juventinus Rani, agar rahmat, cinta, dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga dia menjadi suami yang setia dan selalu berusaha menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, baik terhadap istri, anak-anak, maupun terhadap masyarakat dan gereja. Pandanglah dengan penuh kasih anak-Mu mempelai wanita ini, Sartika Burginting, agar rahmat, cinta, dan damai tinggal dalam hatinya.
Semoga dia menjadi istri yang setia dan selalu berusaha menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, baik terhadap suami, anak-anak, maupun terhadap masyarakat dan gereja, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga dalam perjanjian kudus ini mereka saling menandakan keadilan-Mu dalam kehidupan yang rukun dan mesra. Semoga mereka dapat menjadi saksi Kristus yang mengharumkan nama dalam keluarga dan masyarakat. Jadikanlah mereka berdua orang tua yang patut dicontoh, yang berbahagia melihat anak cucunya diberkati oleh cinta kasih. Semoga mereka berbahagia hingga usia lanjut dan akhirnya bersama memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Allah, sumber kesetiaan, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan lambang cinta-Mu yang tak berkesudahan. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya akan selalu ingat akan cinta kasih yang tak berkesudahan dan kesetiaan yang tiada henti, seperti yang telah mereka janjikan pada hari bahagia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kenakan cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan-Mu kepada. Sartika Goro Ginting, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kenakan cincin ini pada jari manis suami sebagai lambang cinta dan kesetiaan-Mu kepada. Juventus Rani, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga kalian saling memandang dengan wajah dan cinta, dan semoga cinta kasih kalian pada hari ini akan terus lestari sepanjang hidup kalian. Amin. Berikan aplaus. Ya Allah, berkatilah Alkitab, Patung Keluarga Kudus, salib Putra-Mu, dan rosario ini dengan berkat-Mu yang kudus. Agar umat-Mu yang menggunakan Alkitab ini mampu merenungkan sabda-Mu dan hidup keluarga mereka selalu disesuaikan dengan ajaran Putra-Mu dalam Alkitab ini. Dan semoga dengan memandang patung keluarga kudus ini, hidup keluarga dari kedua anakmu ini senantiasa diteguhkan berkat doa keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef, dan mereka hidup saling mengasihi dan saling mengampuni. Dan semoga dengan memandang salib Putra-Mu ini, mereka mampu untuk memikul salib hidup mereka setiap hari dengan penuh kesetiaan dan ketulusan. Ajaran mereka juga berdoa rosario, dan semoga setiap bulan memperhatikan Engkau kabulkan demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan jiwa mereka sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya
bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami mohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Santo Yusuf dan Santa Maria, engkaulah pasangan hidup yang setia dan saling mengasihi. Karena keberanian dan kerelaanmu telah lahir ke dunia ini Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Bersama Yesus itulah keluarga-Mu kenal dan menjadi teladan hidup rumah tangga kami. Ya Yesus, Maria dan Yusuf, dampingilah selalu kami berdua yang baru saja meneguhkan cinta kami dalam hidup perkawinan. Sinarilah kami dengan teladan keluarga kudus-Mu dan bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera. Semoga Allah Bapa menjadikan kami keluarga yang suci. Terpujilah Engkau, ya Yesus, cahaya mulia dari Allah. Engkau, ya Yusuf, ayah pengasuh yang setia. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf untuk selama-lamanya. Saksi pengan arah sini lagi rasa-rasa perlu keluarkan penis saudara. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami yang kekal dan kuasa, kami mohon rahmat dan berkat-Mu atas beras ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga kami semua, terutama kedua mempelai, senantiasa mengalami kesejahteraan lahir dan batin, anugerah rezeki yang secukupnya kepada mereka berdua, agar hidup mereka mampu menjadi sarana keselamatan untuk sesama mereka.
Bebaskan mereka dari penderitaan yang berlebihan, rasa sakit yang menggoncangkan jiwa dan raga mereka. Tuntunlah mereka pada jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Begitu juga kami juga berterima kasih kepada pengurus gereja dan umat sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini dalam acara yang boleh kami meriahkan, acara penerimaan sakramen perkawinan. Pertama-tama mungkin banyak kesalahan atau tingkah laku kami yang kurang berkenan. Para Bapak Ibu, terlebih khusus para pengurus gereja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan kami sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapa yang kekal, memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya dalam itu senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian mencari saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan kekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian yang hadir di sini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Agar cinta